Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Gesit Armanda, kelas 12 PBSM SMK Budi Luhur, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara mereset ECM, reset TP, dan setting altitude pada sepeda motor Honda PJM FI. Reset ECM berfungsi untuk menghapus kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM sehingga tidak mengganggu kinerja dari ECM. Reset TP berfungsi untuk mengkalibrasi sensor TP apabila telah melakukan pergantian injektor dan full pump, serta pergantian komponen mesin seperti blok, piston, dan klep atau valve. Setting altitude berfungsi untuk menyesuaikan konsumsi bahan bakar sesuai dengan posisi di mana sepeda motor itu digunakan. Untuk daerah dataran tinggi, memerlukan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dataran rendah, karena pada daerah dataran tinggi suhunya relatif dingin dibandingkan daerah dataran rendah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan prosedur mereset ECM. Reset ECM berfungsi untuk menghapus kode kegagalan sensor PJM FI yang tersimpan dalam ECM. Apabila sensor PJM FI mengalami kerusakan, kita harus memperbaiki kerusakan tersebut sebelum kita mereset ECM. Kode kegagalan pada sistem PJM FI dapat kita lihat pada lampu mil yang terletak di speedometer sepeda motor PJM FI. Lampu mil ini akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan pada sistem PJM FI. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak dalam posisi on. Jika sistem PJM FI dalam keadaan normal, lampu mil akan menyala selama 2 detik, kemudian off. Jika sistem dalam keadaan tidak normal, saat kunci kontak on, mil akan menyala selama 2 detik, kemudian terdapat kedipan. Kedipan itulah yang disebut dengan kode kegagalan atau kode kerusakan pada sistem PJM FI. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 kedipan. Itu menandakan ada kerusakan pada sensor EOT atau engine oil temperature. Sensor EOT ini berfungsi untuk membaca suhu mesin pada sepeda motor PJM FI. Sebelum kita mereset ECM, kita harus memperbaiki sensor EOT tersebut. Lampu mil pada sistem PJM FI dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu lampu kedipan panjang dan lampu kedipan pendek. Lampu kedipan panjang itu selama 1,3 detik atau bernilai 10, dan lampu mil kedipan pendek itu selama 0,3 detik atau bernilai 1. Contoh yang pertama yaitu adalah 7 kedipan atau kerusakan pada sensor EOT. Saat kunci kontak pada posisi on, mil akan menyala selama 2 detik. Kemudian ada kedipan sebanyak 7 kali. Masing-masing kedipan ini selama 0,3 detik. Selama 7 kali itu menandakan ada kerusakan pada sensor EOT. Contoh yang kedua yaitu adalah 12 kedipan, panjangnya 1 kali dan pendeknya 2 kali. Saat kunci kontak dalam posisi on, mil akan menyala selama 2 detik. Kemudian berkedip panjang selama 1,3 detik sebanyak 1 kali, dan kedipan pendek 2 kali masing-masing 0,3 detik. Menandakan ada kerusakan pada injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui kode kegagalan yang tersimpan pada ECM? Yaitu kita harus menggunakan alat yang bernama DLC Source Connector. Alat ini nanti yang akan kita hubungkan ke DLC. Sebelum itu, pastikan kunci kontak dalam posisi off dan lepaskan penutup kabel DLC.
Setelah itu hubungkan DLC short connector ke kabel DLC pada sepeda motor. Posisikan kunci kontak pada posisi on, lalu perhatikan lampu mil yang ada di speedometer. Jika lampu mil menyala terus, itu menandakan tidak ada kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM. Jika lampu mil itu tadi berkedip, itu menandakan ada kode kegagalan yang disimpan dalam ECM. Kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM harus kita hapus setelah kita memperbaiki kerusakannya. Contohnya kerusakan pada sensor EOT dan injektor. Caranya yaitu yang pertama, putar kunci kontak pada posisi off. Hubungkan DLC short connector ke kabel DLC pada sepeda motor. Setelah itu, putar kunci kontak pada posisi on. Perhatikan lampu mil pada speedometer. Jika lampu mil berkedip sesuai dengan kode kegagalan, lepaskan DLC short connector, lalu pasang kembali dalam waktu 5 detik. Jika lampu mil berkedip terus-menerus, itu menandakan bahwa kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM berhasil terhapus. Terakhir, putar kunci kontak pada posisi off. Seperti itulah prosedur reset ECM pada sepeda motor Honda PCM FI. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan prosedur reset TP. Reset TP berfungsi untuk mengkalibrasi sensor throttle position atau sensor TP apabila kita telah melakukan pergantian injektor dan full pump serta pergantian pada komponen mesin seperti blok, piston, dan klep atau valve. Syarat untuk mereset TP yaitu tidak ada kode kegagalan yang tersimpan. Jika ada, kita harus menghapusnya supaya reset TP bisa kita lakukan. Prosedur reset TP yaitu langkah yang pertama, putar kunci kontak dalam posisi off. Setelah itu hubungkan DLC short connector ke kabel DLC sepeda motor. Selanjutnya lepaskan kabel sensor EOT dan pasang kabel jumper LED. Setelah itu putar kunci kontak dalam posisi on. Perhatikan lampu mil yang ada di speedometer. Jika lampu mil berkedip, lepaskan kabel jumper LED. Yang terakhir yaitu putar kunci kontak dalam posisi off dan pasang kabel sensor EOT. Demikianlah cara reset TP pada sepeda motor Honda PCM FI. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan prosedur setting altitude. Setting altitude berfungsi untuk menyesuaikan konsumsi bahan bakar sesuai dengan di mana posisi sepeda motor itu digunakan. Syarat untuk setting altitude sama seperti reset TP, yaitu tidak ada kode kegagalan yang tersimpan. Prosedur setting altitude yaitu langkah yang pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Hubungkan DLC short connector ke kabel DLC sepeda motor. Setelah itu, buka dan tahan handle gas dan putar kunci kontak dalam posisi on. Perhatikan lampu mil. Jika lampu mil berkedip, tutup dan tahan handle gas. Mode 1, lampu mil berkedip sebanyak 1 kali secara berulang-ulang. Untuk setting mode 2, hentakan dan tahan handle gas sebanyak 2 kali. Lampu mil akan berkedip sebanyak 2 kali secara berulang-ulang. Untuk mode 3, hentakkan dan tahan handle gas sebanyak 3 kali. Lampu mil akan berkedip pendek sebanyak 3 kali secara berulang-ulang. Untuk mode 4,
tekan dan tahan handle gas sebanyak 4 kali. Lampu mil akan berkedip pendek sebanyak 4 kali secara berulang-ulang. Setelah itu, yang terakhir, putar kunci kontak dalam posisi off. Perlu diketahui, setelah setting altitude kita lakukan, baik itu mode 1, 2, 3, dan 4, jangan lupa untuk kita mengatur putaran stasioner, yaitu pada 1500 rpm. Demikianlah prosedur setting altitude pada sepeda motor Honda PGM FI. Demikianlah video tutorial dari saya, Gesit Armanda, SMK Budi Luhur, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jangan lupa untuk dukung saya sebagai wakil dari PT Sinar Sentosa Primatama Jambi dalam Vocational Video Challenge 2020 tingkat nasional yang diadakan oleh PT Astra Honda Motor. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi.